Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi layanan bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan sosial dengan topik atau tema layanan adaptasi di lingkungan sekolah baru. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan dapat pertama beradaptasi dengan teman, guru, karyawan di sekolah. 2. Memahami dan belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Dan yang ketiga, dapat memahami persiapan belajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk itu anak-anak sekalian, pastikan anak-anak bisa menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga kalian memahami materi secara utuh. Anak sekalian, tanpa terasa kalian sekarang sudah berada di kelas 7 SMP, berada di lingkungan sekolah yang baru. Untuk itu kalian akan bertemu dengan lingkungan yang baru, termasuk teman-teman yang baru dan hal-hal yang baru. Untuk itu kalian tentunya diharapkan dapat beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Apa saja anak-anak sekalian yang perlu kalian pahami dalam rangka memasuki lingkungan yang baru? Pertama adalah berkaitan dengan personil atau berkaitan dengan orang ya. Siapa saja orang-orang yang ada di sekolah baru itu? Antara lain kalian harus mengenal siapa kepala sekolahmu, siapa wakil kepala sekolah. Kemudian di lingkungan SMP, kalian akan mengenal namanya guru mata pelajaran, termasuk guru yang khusus yang membimbing anak-anak apabila menemui kesulitan atau problem dalam belajar, bergaul, dan juga membantu kalian dalam mengembangkan bakat minat yang kalian miliki. Guru tersebut adalah namanya guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Kalau kalian di kelas SD atau waktu di SD kalian mengenal guru kelas, maka di SMP kalian akan mengenal namanya wali kelas yang tugasnya antara lain sebagai pengganti orang tuamu di sekolah yang akan bertanggung jawab dan mengurusi serta mengawasi kelasmu nanti. Kemudian berkaitan dengan orang ada namanya tata usaha atau karyawan. Karyawan-karyawan yang ada di sekolah itu siapa saja, kalian juga perlu tahu namanya, dan tidak kalah pentingnya juga kalian akan mendapatkan teman-teman yang baru di kelasmu nanti. Di samping teman-teman baru di kelasmu, kalian juga diharapkan bisa mengenal teman-teman di kelas yang lainnya. Selain personil, kalian di lingkungan baru juga akan mengenal namanya mata pelajaran yang berkaitan dengan kurikulum yang diajarkan di dalam kelas, yang namanya mata pelajaran intrakurikuler atau bidang akademis itu antara lain ada pendidikan agama, ada PPKN atau PKN, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, ya, atau IPA, IPS, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan dikenalkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah yang barumu itu. Kemudian di samping ada mata pelajaran atau bidang akademis, kalian juga akan dikenalkan namanya ekstrakurikuler atau bidang non akademis. Ada pramuka, ada palang merah remaja atau PMR. Mungkin di sekolahmu nanti juga ada namanya ekstrakurikuler pencaksilat, ada paskibra. Itu nanti akan dikenalkan pada saat kalian mengikuti MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian di samping itu juga kalian perlu mengenal sarana prasarana yang ada di sekolah baru itu, di mana ruang kepala sekolah, staf ya, ada ruang guru, di mana tepatnya ruang tata usaha, ada perpustakaan, ada laboratorium IPA misalnya, ya WC-nya di mana, kamar mandinya di mana. Nah, itu kalian perlu mengenal, perlu beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Kemudian anak sekalian, bagaimana kalian bisa belajar menyesuaikan diri di sekolah baru agar bisa belajar dan mencapai hasil yang optimal? Tentu tidak lepas dari adanya tata tertib ya, yang harus kalian pahami di sekolah yang baru itu ada yang namanya tata tertib. Kemudian bagaimana sifat atau mengajar guru. Kemudian juga kalian perlu juga mengenal sifat-sifat teman-teman satu kelas dan juga kakak kelas. Ini semua agar kalian bisa mengikuti ya kegiatan belajar di sekolah tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Jadi kalian perlu tahu hal-hal seperti ini, tata tertib, sifat atau mengajar
guru, sifat teman-teman satu kelas, dan kakak-kakak kelas. Kemudian dalam rangka menyesuaikan diri di sekolah baru, kalian juga perlu tahu bagaimana sih cara belajar di sekolahku atau sekolahmu yang baru itu. Pertama, kalian harus mengetahui bagaimana persiapan belajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ya, persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Apa saja anak sekalian? Antara lain adalah kalian pertama doa ya sebelum belajar dimulai. Ini akan diberi kemudahan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengikuti pelajaran. Kalian berdoa sebelum belajar dimulai. Kemudian dalam rangka KBM, mengikuti KBM, setelah berdoa kalian menyiapkan diri ya sebelum guru masuk kelas. Mengupayakan kalian sudah siap seperti buku dan alat-alat tulis. Kemudian memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan penuh konsentrasi sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Jadi setelah berdoa, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Setelah guru masuk kelas, tentu kalian setelah guru memberikan penjelasan, kalian perhatikan, dengarkan ya, agar kalian bisa memahami apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian apabila kalian dalam penjelasan Bapak Ibu guru ada yang kurang jelas, kalian juga jangan malu bertanya. Kemudian dalam rangka memperoleh penjelasan Pak Guru atau Ibu Guru, jangan lupa kalian mencatat hal-hal yang penting apa yang beliau sampaikan. Nah, setelah kalian melaksanakan hal tersebut, bisa saja nanti kalian diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-temanmu ya, didiskusikan dengan teman-temanmu materi yang dipelajari sehingga kalian memperoleh pemahaman dan bersama pendapat, didiskusikan dengan temanmu. Nah, setelah kalian diskusikan, tidak lupa kalian harus atau perlu membuat kesimpulan dari materi yang dibahas tersebut. Nah, itulah beberapa cara atau persiapan dalam rangka mengikuti KBM. Kemudian setelah itu kalian juga harus bisa belajar mandiri. Artinya kalian dalam belajar, dalam proses belajar itu bisa saja kalian lakukan secara sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Misalnya kalian membahas materi yang ada di buku-buku mata pelajaran atau modul atau paket pada jam-jam kosong. Nah, setelah mendapat tugas dari guru atau guru piket, artinya kalian kalau diberi tugas oleh guru karena Bapak Ibu guru mungkin ada keperluan atau izin sehingga tidak masuk, kalian diberikan tugas itu bisa kalian lakukan secara mandiri atau secara sendiri-sendiri ya, tanpa harus disuruh oleh orang lain. Kemudian dalam rangka belajar di sekolah, di samping belajar mandiri, cara belajar di sekolah juga ada namanya belajar kelompok. Jadi belajar kelompok itu adalah belajar yang kalian lakukan bersama-sama antara temanmu ya dalam satu kelompok ya. Ini nanti kalau diberikan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru ya, kalian bisa membahas materi itu secara berkelompok. Nah, anggotanya kelompok itu ya nanti diatur oleh Bapak atau Ibu guru apakah 3 sampai 6 misalnya atau 5 orang ya, itu nanti Bapak Ibu guru yang mengatur bagaimana cara membuat kelompok atau belajar kelompok. Ini untuk membahas materi yang ditugaskan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, bagaimana cara belajar kelompok anak-anak sekalian? Itu bisa kalian lakukan dengan pertama menentukan anggota dan jumlahnya dulu ya, sepakati berapa orang. Kemudian tentukan topik dan baca buku atau modul pelajaran bersama-sama. Kemudian merangkum atau meringkas materi. Kemudian mengerjakan tugas-tugas atau latihan bersama. Mengadakan tanya jawab antara satu siswa bertanya kepada siswa yang lain, memberi jawaban, dan itu dapat dilakukan secara bergantian. Nah, ini cara-cara belajar di sekolah. Kalian harus tahu bagaimana persiapan belajar di KBM, kegiatan belajar mengajar, bagaimana kalian harus bisa belajar mandiri, dan juga kalian juga harus bisa belajar kelompok. Nah, ini anak sekalian, jadi kalian diharapkan bisa dapat menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Terima kasih anak sekalian, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, dan share kepada teman-temanmu. Jangan kalian lupa komen dalam video ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.